Coba dikembangkan, buktikan keahatan Allah itu. Bagaimana caranya kita membuktikan kalau Allah itu ahad, dan apapun bukti kita itu adalah sesuatu yang pasti dan tidak bisa dibantahkan oleh ilmu apapun. Oh, artinya kul itu perintah jadinya? Iya, dia perintah mutlak. Bagaimana kita membuktikan Allah itu ahad? Dan data kita itu tidak bisa terbantahkan ilmu pengetahuan apapun, mulai dari zaman dulu, zaman Nabi Adam sampai zaman kiamat nanti, itu tidak bisa dibantahkan. Ada nggak punya kita buktinya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mukhtalifun Alwan, channel yang berupaya untuk mencari solusi dari berbagai problematika kehidupan kita sehari-hari, tentu saja melalui Al-Quran. Pada video kali ini ada sosok yang spesial ini, sosok yang baru di channel kita. Nanti kita kenalan aja langsung kepada beliau, langsung aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini manggilnya gimana, Ustadz nih ya? Gak usah, ketinggian itu. Ketinggian? Abang aja. Abang? Ya, Bang Rinal. Bang Rinal? Ya. Oh, kalau Ustadz ketinggian? Ketinggian. Kalau abang? Biasa saja. Biasa saja, oke. Oke, Bang Rinaldi ya? Bang Rinaldi, apa kegiatan sehari-hari, Bang? Sehari-hari mengajar di madrasah. Di MBTA, sama membantu anak-anak RA, TPA, sama playgroup. Pokoknya dunia anak-anak lah. Oke. Madrasah. Sehari-harinya gitu ya? Dari pagi sampai sore? Iya, sehari dari pagi sampai pukul 11, nanti petang dari setengah 3 sampai dengan pukul 6. Nah, gitu. Begitu itu saja. Di sekitar rumah atau jauh dari rumah itu? Bang Itu Rinaldi? dari rumah sekitar 1 kilometer dari rumah. Enggak begitu jauh begitu ya, Bang Rinaldi ya? Enggak jauh. Oke, selain itu pergi dakwah juga gitu ya? Selain itu ya ceramah lah, paling diundangi sama ibu-ibu perwiritan. Ibu-ibu perwiritan? Iya, nanti ada orang-orang reuni, mau dari kampus-kampus, mau dari sekolah-sekolah, mereka minta ya hadir saja. Wah, luar biasa nih. Jadi tetap semangat ya, Bang? Alhamdulillah dalam lah. Berdakwah gitu ya? Ya, mudah-mudahan tetap semangat lah, Pak. Manggilnya Bapak, manggil saya, nama saya Asril, Bang Rinaldi. Iya. Kayaknya usia kita masih saya lah, lebih muda ketimbang abang kayaknya nih. Memang dalam dunia itu memang harus seperti itulah. Oh gitu ya? Usia itu tidak menjadi patokan, dia harus adik, dia harus abang gitu. Wow. Karena lebih estetis dia kalau memanggilnya dengan sebutan abang atau bapak. Abang atau bapak, ya. Saya lebih suka memanggil seseorang itu dengan nama bapak. Bapak? Ya, saya dipanggil bapak kayaknya agak-agak gimana pemirsa ya? Kalau saya dipanggil bapak kira-kira cocok enggak nih ya? Cocok saya pikir itu. Cocok. Oke. Bang Rinaldi, ini di channel ini ya, banyak sih pegiat-pegiat dakwah gitu kan, seperti Bang Rinaldi. Sebetulnya dari dakwah itu apa sih tujuannya bagi Bang Rinaldi sendiri gitu? Pertama, dulu ketika saya berdakwah di masjid pertama sekali ceramah Jumat, tujuannya itu adalah diri saya sendiri. Diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa nampil maksimal dengan kemampuan untuk mengembangkan diri, selesai. Mau dibayar nggak ada masalah. Mau dipanggil lagi nggak ada masalah. Penting pernah nampil dan bisa diceritakan kepada anak-anak. Jadi ibaratnya melatih mental sendiri lah gitu jadinya ya? Nggak ada pinggiran yang lain itu. Oke. Nggak ada pikiran harus jadi ustadz kondang dan segala macam, tidak. Penting siapkan pada diri sendiri dulu. Itu motif pertama sekali. Motivasi pertama sekali. Ya. Yang kedua ya tuntutan kaji itu. Kita harus menyampaikan kaji. Kalau nggak nanti Allah marah. Allah marah? Ya. Satu di antara yang membentuk membangkitkan marah Allah itu adalah kita mengkatamkan, menutupkan atau tidak menyampaikan kajian itu kepada umat. Kenapa? Karena pada saat di ukhrawi nanti Allah tidak mau menirge, tidak mau mencakapi orang yang seperti itu. Enggak diterge? Iya. Kenapa? Karena dia sendiri pun tidak pernah mencakapkan apa yang sudah dia dapatkan dari risalah itu. Kalau secara substansial bagaimana sih, Bang? Sebenarnya kenapa harus Allah yang kita angkat? Itu yang paling penting. Iya. Pernah terpikirkan dalam pemikiran saya itu,
adalah benarkah Tuhan itu ada? Itu dulu. Wow. Itu dulu harus diangkat. Ini luar biasa Iya. ini. Menarik ini. Kalau saya suka mengangkat, benarkah Tuhan itu ada? Oke. Jawabannya bisa benar dan bisa tidak. Mari kita buktikan secara ilmiah kebenaran Tuhan itu ada dan Tuhan itu harus wahid. Kenapa harus wahid? Itu yang paling penting. Kenapa harus Wahid. wahid? Nanti dijawab. Oke. Kalau umat Islam mengatakan Tuhan itu adalah Allah. Betul. Yang lain dengan Tuhannya sendiri. Ya. Ada yang Isa, ada yang Buddha, ada Itulah, yang itu cerita agama yang lain begitu kan. Pokoknya. Kalau kita sendiri secara Islam, Allah. banyak sih yang mengakui ya secara ini pasti Allah jawabannya. Ada juga yang tidak percaya sama Tuhan atau dibilang dengan ateis. Ateis, Sebenarnya betul. orang ateis itu bukan dia tidak punya kepercayaan. Dia punya kepercayaan. Apa kepercayaannya? Tidak percayanya kepada Tuhan, itulah kepercayaannya. Bukankah dia percaya kalau Tuhan itu tidak ada? Ketiada Tuhan itulah sebenarnya kepercayaan Itu kepercayaan dia. Iya, Itu keyakinan dia begitu. Iya, ateisme itu. Nah, oke. Macam mana mengangkatnya itu? Berangkat dari surat Al-Ikhlas ayat 1. Surah Al-Ikhlas. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya. Katakan. Kalau mengatakan gampang. Betul. Allah itu ahad. Ahad. Coba dikembangkan, buktikan keahatan Allah itu. Bagaimana caranya kita membuktikan kalau Allah itu ahad dan apapun bukti kita itu adalah sesuatu yang pasti dan tidak bisa dibantahkan oleh ilmu apapun. Artinya kul itu perintah jadinya. Iya. Dia perintah mutlak. Bagaimana kita membuktikan Allah itu ahad? Dan data kita itu tidak bisa terbantahkan ilmu pengetahuan apapun. Mulai dari zaman dulu, zaman Nabi Adam, sampai zaman kiamat nanti. Itu tidak bisa dibantahkan. Ada nggak punya kita buktinya itu? Ada buktinya. Ada ya. Iya, di mana buktinya? Buktinya ada pada diri saya. Ada pada diri Bapak, ada pada diri orang tua kita, ada pada diri nenek kita, ada pada diri orang gila sekalipun. Ada pada diri artinya semua orang secara global gitu ya. Oke. Punya. Yang mana buktinya? Yang mana? Enggak payah buktikannya. Apa itu? Setiap kita, setiap manusia itu pastilah lapar. Itu buktinya. Oke, logis sih. Setiap manusia Nabi Adam, lapar. Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub dan segala macam. Sampai kita itu semuanya pasti lapar. Pasti kalau itu. Pasti, mau yang kaya, yang miskin, yang bodoh, yang pesek, yang peyek, semuanya pasti. Artinya itu kan nggak mengenal. Tidak mengenal apapun. Pasti lapar. Pasti lapar. Iya. Oke. Itu artinya kita sebagai manusia mempunyai persamaan yang sama. Yang sama. Silakan bantah. Nggak terbantahkan kalau itu. Bantah. Ada yang bantah. Nggak ada artinya yang kalau kita mempunyai persamaan yang sama, berarti kita adalah produk yang sama. Produk yang sama pasti diciptakan dari pencipta yang sama. Itulah Allahu ahad. Nggak payah. Kenapa harus diangkat makan? Karena itu hal yang paling mudah untuk dipahami sama kita. Kalau diangkat kita pasti mati. Nanti argumennya banyak. Nabi Isa nggak mati. Nabi Idris diangkat nggak mati juga. Repot, bagus makan aja. Yang paling gampang aja. Iya. Nah itu. Selesai masalah. Nggak bisa dibantahkan. Silakan bantah. Sampai hari kiamat pun coba bantah. Nggak bisa. Nggak bisa dibantah. Produk yang sama diciptakan dari pencipta yang sama. Siapa itu? Allahu ahad. Karena Allah yang mengangkat dirinya sebagai Itu yang pertama. Yang kedua, saya Islam. Ketika saya mau murtad, mau masuk agama lain, apa saya permisi sama Allah itu? Ya Allah, aku permisi mau murtad. Kan enggak, keluar. Nanti yang non muslim mau mau masuk Islam, apa permisi sama Tuhannya dia? Ya enggak, ya masuk saja. Iya. Ya kan? Iya. Nah, kalau ada Tuhan lain misalnya, kecacatan ahatan Allah itu, kalau adanya Tuhan lain selain Allah itu, tentu dia akan menciptakan manusia sesuai dengan versinya, yang anti lapar, anti ngantuk, anti jahat.
Pokoknya yang baik lah. Ganteng-ganteng, gak ada yang jelek. Kalau begitu subjektif dong. Iya. Yang jelas seperti itu. Jadi nggak payah. Nah, sebenarnya yang itu menjadi perdebatan sama umumnya orang. Bagi saya alhamdulillah itu bisa dibuka. Ternyata jawabannya ada pada diri saya, ada pada diri Bapak itu. Oke. Coba teknologi komputer yang bantahlah manusia anti lapar. Nah, silakan. Nanti kita bisa ketemu. Ada kok manusia yang nggak pernah makan seumur hidupnya, bawa kemari. Payah. Oke. Sederhana aja. Tapi jarang orang berpikir tentang seperti itu. Iya. Nah, itu. Sebenarnya itulah satu di antara dasar kenapa kajian itu harus tauhid atau wahidan. Sebenarnya banyak yang lain, cuman saya mau ngangkat itu saja. Tidak ada yang nanti lah itu. Oke. Kembali ke Allahu Ahad. Allahu Ahad tadi ya. Banyak sih orang yang mengatakan bahwasanya ya Tuhan mereka itu satu gitu kan. Kalau seandainya memang Allah itu Ahad gitu. Nah itu lantas bagaimana? Nanti kita buktikan. Kita berikan. Bagaimana mengangkat? Mereka mengatakan siapa mereka itu mengatakan Tuhan itu satu. Apakah aplikasi mereka itu benar menyatakan bahwasanya Allah itu Ahad? Bahkan di setiap kelompok umat Islam itu sendiri gitu kan. Kita kan ya umat Islam ini kan banyak gitu kan kelompok-kelompoknya gitu kan. Kalau usah kita nafikan begitu kan. Di antara mereka itu menyatakan semuanya itu Allahu Ahad gitu kan. Nah ini gimana persepsi antara mereka dengan yang lainnya gitu? Yang lainnya siapa? Ya banyak kelompok-kelompok yang lain Islam. misalkan begitu. Islam. Kalau masih menyatakan Allahu Ahad ya bagus. Nggak ada masalah. Kan pembuktiannya Allahu Ahad. Cuman bagaimana membuktikannya itulah sebenarnya yang belum. Saya mengangkat bagaimananya itu. Oke, kalau itu mereka betul. sudah mengahad ya silakan. Iya, mengarah ke situ tadi pertanyaan sebetulnya. Tidak bukan menafikan mereka tidak mengahadkan Allah, tapi bagaimana mengangkat ahadnya Allah itu. Kayak saya bilang dari pertama, Tuhan itu harus Allah. Kenapa? Karena kita produk yang sama. Itu nggak bisa dibantahkan. Kita lanjut contoh. Surah Ikhlas tadi. Allah as-somad. Allah itu tempat bergantung. Iya. Di dalam Al-Quran, lafaz as-somad itu cuma satu kali disebutkan. Cuma? Satu kali. Itu pun digandeng dengan Allah. Spesial nih berarti Spesial. Dan semuanya sudah merangkum di sana. Allah itu tempat bergantung. Buktikanlah. Kita berangkat dari fisik kita. Untuk makan, kita tergantung dari alam. Untuk melihat, kita tergantung dari cahaya. Untuk mendengar, kita tergantung dari frekuensi suara atau gelombang elektromagnetik dan segala macam. Ya kan? Itu artinya apa? Kita adalah makhluk yang ketergantungan untuk menjalankan diri ini. Dan itu sudah disiapkan sama Allah itu. Jadi Allah nggak perlu ketergantungan yang lain. Kenapa? Karena dialah yang telah menggantungkan itu. Nah, makanya wajar sebenarnya tempat bergantung itu adalah Allah. Makanya wajar saja kalimat itu cuma satu kali di dalam Al-Quran. Semua makhluk itu situ. Harimau, singa, tikus, segala macam. Berarti itu yang membuktikan Allah itu Ahad gitu? Iya. As-somad. As-somad. Segala macam. Nah itu. Nah yang menjadi kerepotnya itu, perdebatan panjang itu adalah ketika diangkat Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu sebenarnya. Jujur saja saya payah menembusnya itu. Iya. Nanya saya sama istri. Bu, macam mana kalimat lam yalid walam yulad? Lam yalid walam yulad. Dia gampang aja jawabnya. Kalau Allah tuh punya orang tua, siapa orang tuanya? Ada data sejarah bukti. Ya betul juga ya. Allah itu tidak punya keturunan dan tidak punya turunan dan tidak diturunkan. Ya kan? Tidak punya keturunan. Tidak anak dan tidak diperanakan. Mari kita cek. Ya kan? Begitu banyaknya lafaz Allah dalam Al-Qur'an, dia tidak bisa dirubah dalam bentuk apapun. Apakah lafaz Allah itu fi'il? Apakah lafaz Allah itu domir, isim atau harf? Kalau dia fi'il, bisa dia berubah jadi fi'il mudhari. Ya. Berubah. Apa ada dalam Al-Quran itu berubah kalimat Allah itu menjadi fi'il mudhari dalam Al-Quran dalam bentuk itu? Tetap lafaznya. Tetap lafaznya Allah. 1000 lebih lafaz Allah itu tidak berubah kalimatnya itu.
Makanya dia disebut dengan lafaz jamid. Lafaz jamid. Ah, Dari gitu begitu saja, nggak bisa dirubah. Ya kan? Artinya apa? Secara lafaznya saja dia tidak bisa diturunkan dan tidak punya keturunan, secara lafaznya saja. Ya sudah. Kalau kita pencinta risalah harus ngajinya seperti itu. Coba Quran mana? Quran Indonesia pasti gitu bunyinya. Quran Arab ya gitu juga. sama ya. Quran Asia ya gitu juga. Nggak ada perubahan. Enggak ada, Bro. Kecuali translate-nya. Translate-nya mungkin ya kan teksnya beda. Ada yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, mungkin bahasa yang lain ya di tiap Nah, negara. ini kan sebenarnya hal yang sederhana tapi orang tidak jarang berpikir seperti itu. Iya. Keturunannya, turunan kalimatnya tidak ada. Kita tidak usah berspekulasi dengan berbagai macam filsafat atau ya tengok aja kalimatnya selesai sebenarnya itu. Jadi kelogisannya itu dari lafaznya pun bisa ditemukan begitu bisa, ya. Bahwasanya Allah itu tak beranak dan tidak diperanakkan ya. Iya. Dari lafaz. Oke. Kalau seandainya diperanakkan dan beranak, pasti cacat lah. ada lafaz yang berubah begitu ya. Ada pasti yang berubah. Pasti yang berubah. Contoh kayak misalnya fa'ala berubah menjadi fa'lan jadi sim. Yaf'ilu jadi fi'il. Yaf'alu jadi fi'il. Nahi berubah, itu kalimat fa'ala bisa berubah dan itu bisa ditemukan dalam Quran. Tidak bisa disebut lafaz utuh jami karena ada perubahannya. Ya gitu saja. Jadi kayaknya saya harus belajar ilmu alat ini nanti. Tim nanti tolong tolong disediakan gurunya ini. Nah, itu Biar supaya gagak nyambung nih. Karena banyak ini narasumber ini bawa bab alat ini. Oke, lanjut Bang Rinaldi. Baru dia walam yakulahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan dia. Itu sebenarnya kesimpulan saja. Tidak ada yang sekufu yang sama dengan dia. Oke. Selevel. Tidak ada yang sekufu. Iya, nggak payahnya itu. Coba temukanlah sekufunya. Kalau dulu ada membandingkan ya. Allah itu satu. Orang bilang ya, Allah satu. Terjadi perdebatan. Kalau satu pasti ada dua. Yang begitu jawabannya kan? Iya. Satu ada dua pasti ada tiga ada empat. Oke, kita ambil Quran, tunjukkan duanya Allah dalam Quran itu. Kalau cakap satu ada dua ada tiga itu nggak payah. Cuman buktikan dalam Quran itu. Kalau Allah itu punya duanya secara lafaz itu. Nah, itu saja. Karena dulu debatnya gitu bab Tuhan itu. Ya. Kalau satu ada dua pasti ada tiga. Kita angkat, tunjukkan Quran itu. Kalau memang ada duanya secara lafaz. Jadi nggak usah pakai logika, nggak usah apa, pening aja. Kita langsung kulik ke Quran itu selesai sebenarnya masalah itu. Iya ya. Kenapa? Sebenarnya yang ada sama kita itu adalah yang bisa kita pegang, kita lihat, kita baca, kita pahami, kita pelajari itu adalah Al-Quran. Ya kan? Rukun iman ya, iman pada Allah. Payah kita merekanya itu, nampak pun tidak. Merasa pun kadang perasaan saja. Ya kan? Malaikat, ngeri kita jumpa. Begitu datang, malaikat hantu itu nanti. Wow. Tiba-tiba malaikat maut. Tewas kita tiba-tiba. Ya kan? Para nabi sudah selesai. Tinggal nubuahnya, tinggal risalahnya. Iya. Terakhir itu adalah kitab. Itulah yang ada sama kita. Yang harus kita pelajari, kita ketahui ilmunya. Kenapa? Karena kita bisa langsung menyentuhnya secara fisik. Fisiknya ada, kita nggak payah-payah. Sederhananya, Allah itu biografinya ada di dalam Al-Quran begitulah ya. Iya, mau itu malaikat, mau itu Allah, malaikat, nabi, dan rasul-rasul terdahulu, biografinya ada di dalam Quran begitu ya. Tinggal belajar saja. Dalam Al-Quran begitu ya. Wow, itu. Nah, itu poinnya. Luar biasa itu. Menjadi poin ya. Iya. Memang bab ini dulu pernah didialogkan, itu termasuk yang payah. Tapi begitu diceritakan, jadi mudah. Kesulitannya karena tidak ada yang menceritakan. Tidak ada yang menceritakannya. Kesulitannya itu. Nah. Oke, Bang Rinaldi. Lanjut Bang Rinaldi. Ya. Bagi kawan-kawan ya, saya pikir ini sebenarnya mengapa diangkat surat Al-Ikhlas. Yang menarik dari surat Al-Ikhlas itu adalah di lafaz itu tidak ada. Di surat itu tidak ada lafaz ikhlas. Iya, betul itu. Qul huwallahu ahad. Selesai. Iya. Allah as-somad. Ya kan? Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada lafaz ikhlas. Enggak ada lafaz ikhlas. Silakan Mas Bang Rinaldi. Praktekkan aja itu udah ikhlasnya itu. Gitu cara ikhlas itu. Oh, gitu. Payah-payah itu.
Kalau payah kali mikir ikhlas, lu tengok aja soal ikhlas itu selesai itu. Simpel ya jawabannya. Simpel saja, nggak usah repot-repot. Aplikasikan yang keempat itu ikhlas gitu ya. Iya, ikhlas itu kayak gitu. Ikhlas lah. Tulus. Itu saja, Bang Rinaldi. Ya sebenarnya saya pikir itu sajalah. Jujur saja, karena ini nanti ditampilkan di YouTube, saya berharap ada beberapa pertanyaan yang sampaikan. Nanti itu akan kita sharing-sharing di channel kita. Iya, Saya berharap seperti itu kepada kawan-kawan sosial media untuk selalu berkontribusi pada Islam itu saja sebenarnya. Luar biasa, Bang Rinaldi, seorang pegiat dakwah, begitu juga seorang guru di madrasah dalam pengabdiannya, dia terhadap Islam. Itu saja, Bang. Mudah-mudahan bermanfaat, Bang. Iya, Bang. Dialog-dialog kita tadi terkait dengan lafaz ikhlas tadi. Surah Al-Ikhlas itu luar biasa. Informasi yang baru juga buat saya dan pemirsa juga di rumah, Bang. Oke, Bang Rinaldi, terima kasih Bang Rinaldi atas dialognya. Luar biasa. Pemirsa, cukup sudah video kita pada kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.